Ini kamu. Aku mencarimu kemana-mana. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apakah ada pekerjaan? Akankah aku mencarimu hanya ketika aku punya pekerjaan? Anda adalah istri. Tanpa alasan. Tidak bisakah aku datang kepadamu atau berbicara denganmu? Istri. Saya minta maaf. Apa yang terjadi kemarin seharusnya tidak terjadi. Saya berharap Anda mengatakan apa yang terjadi kemarin. Itu tidak akan terjadi lagi. Tentu saja tidak. Anda membuat saya marah kemarin atau yang lain. Itu tidak akan terjadi. Lihat, Alina. Jangan bicara tentang ibuku lain kali. Aku tidak sanggup menanggung apapun tentang dia. Aku tidak mempercayaimu lagi sekarang. Aku minta maaf, percayalah padaku. Apa yang terjadi kemarin adalah karena kemarahan. Yaitu semua terjadi dalam kemarahan. Tidak ada seorang pun yang dengan senang hati menamparkan atau mencekik siapapun. Aku minta maaf, dan apalagi yang harus saya lakukan? Tidak mudah untuk melupakannya. Tolong Alina, tolong jangan marah padaku. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya berjanji bahwa apa yang terjadi kemarin tidak akan pernah terjadi lagi. Percaya saya. Tolong tinggalkan aku sendiri untuk beberapa saat. Beri aku setidaknya hak untuk meluangkan waktu sendirian. Silakan. Anda pasti telah memberikan ujian yang luar biasa. Kamu sangat sibuk dengan pelajaranmu. Anda, jangan menghabiskan waktu bersama kami. Hei, tidak sedang belajar. Nyonya ini sedang sibuk dengan orang lain. Berhenti bicara omong kosong. Di mana kamu sibuk? Bung, kamu tahu kebiasaannya. Dia selalu menyebarkan rumor. Tidak ada yang istimewa. Jadi beritahu kami sendiri padanya. Jika ada yang mendengarkan, aku akan membunuhmu. Kemarilah. Mendekatlah sedikit. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan memberitahu siapa. Ya, janji. Ada seorang anak laki-laki, dia mengejarku. Dia berkata, aku sangat mencintaimu jika kamu tidak menikah denganku. Maka aku akan mati tanpamu. Tapi aku tidak mengenalnya. Itu sebabnya saya terus mengabaikannya dan saya sibuk dengan hal ini. Karena jika ibu melihat pesannya, dia akan membunuhku. Wow, betapa romantisnya kisah yang Anda ceritakan kepada kami. Bagaimana kabarnya? Bagaimanapun, dia sangat imut, dan tahukah Anda? Dia adalah salah satunya dan saudara perempuannya tinggal di Amerika. Jadi apa lagi yang kamu inginkan? Kawan, tapi aku perlu waktu untuk memutuskan. Kita sedang belajar dan, mari kita lihat, saya akan memikirkan apa yang dapat saya lakukan. Mereka memanggil kita. Ayo berangkat, kita sudah terlambat. Dan berhati-hatilah, jangan membicarakannya dengan siapapun. Telepon ibu. Halo, Bu. Halo Putri. Alina, apa kabarmu, sayang? Berapa hari telah berlalu aku tidak berbicara denganmu. Saya menelepon beberapa kali, tapi kamu tidak hadir. Apa masalahnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Bu, semuanya baik. Begitu saya tiba, saya sibuk. Dan tahukah kamu, Ali tidak suka aku sering menggunakan ponselku. Jadi aku hanya tidak menyadarinya. Aku khawatir, Putri, entah apa yang telah dilakukan Ali padamu. Dan aku juga tidak berbicara denganmu.
Tidak Bu, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja di sini. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan bicara dengan kamu nanti. Oke Ibu, selamat tinggal. Dengarkan aku sayang. Apa yang ingin kukatakan padamu Ibu? Dan mengapa saya harus memberitahu Anda ketika Anda tidak mampu melakukannya? Apapun selain gangguan? Putri yang baik setelah menikah, pasti aktris yang baik juga. Sehingga mereka bisa menipu ibunya dengan tersenyum. Dan aku adalah putrimu yang baik, Ibu. Aku sedang berpikir untuk merencanakan sesuatu untuk ulang tahunmu. Rencana seperti apa? Maksud saya, mari kita bertemu di suatu tempat. Rayakan bersama, jika Anda tidak sibuk di suatu tempat. Jadi kita bisa bertemu. Tidak. Aku tidak sibuk dalam hal apapun. Tapi menurutku tidak pantas untuk bertemu. Ngomong-ngomong, ini aneh. Tidak ada keraguan dalam berbicara di telepon. Tapi pertemuan sepertinya tidak tepat. Menarik. Itu perlu untuk dibicarakan. Untuk mengenal satu sama lain. Tapi pertemuan tidak perlu. Bertemu sama pentingnya dengan berbicara satu sama lain. Yang sama pentingnya adalah mengambil napas. Dan sebanyak itu. Oke. Aku tidak akan memaksamu. Saya akan menunggu untuk itu. Kapan kamu akan mengatakan untuk bertemu? Omong-omong. Terkadang aku tidak memahamimu. Apa yang pernah saya lakukan? Kamu seperti puzzle. Yang membuat saya bingung bahkan setelah menyelesaikannya. Saya tidak dapat menyelesaikannya bahkan setelah kebingungan. Apa yang telah terjadi? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Apakah kamu merasa terganggu olehku? Apa menurutmu aku merasa terganggu olehmu? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan tidak mungkin aku akan berubah. Benar-benar. Mama, apa yang telah terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu pikirkan? Ya. Tidak ada yang seperti itu sayang. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, hanya aku sedang memikirkan itu. Tidak ada panggilan telepon dari orang-orang itu. Itu bagus. Orang-orang tidak melihat putra mereka dan putri orang lain. Anda tahu apa yang dia katakan. Lihatlah wajah Anda dan terapkan sesuatu. Itu terlalu membosankan. Maksudku, itu sudah cukup. Sayang, itu kebiasaan masyarakat. Jangan mencari kekurangan pada anak itu. Tapi mereka memperhatikan putri orang lain dengan penuh perhatian. Menyukai. Mereka memiliki mikroskop. Dan Anda sedang menunggu panggilan dari orang-orang seperti itu. Bukankah kamu belajar dari pengalaman anak pertama?
yang ingin Anda pelajari dari anak kedua. Apa yang bisa kita lakukan sayang? Kita harus bertahan. Ibu, kamu tahu aku tidak sanggup menanggung semua ini. Untuk hidup dengan cara yang menyesakan ini, lebih baik aku hidup damai di rumah ibuku. Aku bisa bernapas dengan tenang, aku bisa hidup sendiri. Setidaknya aku diperlakukan seperti seorang putri di sini. Sayang, berapa lama kamu akan tinggal di tempat penampunganku? Saya di sini bukan di tempat perlindungan Anda, saya di sini di tempat perlindungan Tuhan. Dan saya tidak bisa hidup dengan seseorang yang benar-benar tidak manusiawi. Salam. Kamu tahu apa? Setelah bertahun-tahun, hari ini saya melihat Shahzad begitu bahagia. Dan kreditnya diberikan kepada hanya kamu. Tapi apa yang telah kulakukan? Setelah melakukan semuanya, Anda mengatakan Anda tidak melakukan apapun. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Yang dia butuhkan hanyalah seorang teman yang siapa dengarkan dia, pahami dia. Berbicara denganku hanya menghilangkan kesepiannya. Ya, sekarang aku ingin kamu menghilangkan kesepiannya selamanya. Lihat, sekarang kamu adalah temannya, menjadi pasangan hidup juga. Sebenarnya, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bicaralah dengan ibumu dan tanyakan padanya apakah dia menginginkannya. Hubungan ini atau tidak, kamu akan terus berbicara seperti ini selama ini. Sisa hidupmu. Halo. Halo. Aku tidak bisa mendengarmu, Saudari Farwa. Halo. Saya akan menelepon Anda kembali. Bicaralah dengan ibu dan buat masalah untuk diriku sendiri. Kenapa kamu terburu-buru, Saudari Farwa? Kita bisa bicara dengan ibu nanti juga. Pertama-tama, izinkan aku menjadikan adikmu sepenuhnya milikku. Halo. Ya, halo. Kakak menelponmu, kenapa kamu tidak hadir? Benar-benar. Apakah kakak memanggilku? Maafkan aku, Shahzad. Aku tidak tahu tentang ini. Ya Tuhan, banyak sekali masalah dengan sinyal saya. Saya juga mengeluh tentang jaringan saya. Izinkan saya melakukan satu hal, saya harus menelepon kembali suster sekarang. Oke. Sebenarnya, kakak ingin berbicara dengan ibumu tentang hubungan kita. Itu hal yang sangat bagus. MasyaAllah. Tetapi, faktanya, ibuku sedang pergi ke luar kota. Begitu dia kembali, saat itu juga, saya akan memberikan nomor saudara perempuannya. Oke, baiklah. Dengan baik, aku ingin mendapatkan beberapa hadiah untukmu. Kirimi saya alamat Anda agar saya dapat mengirimkannya. Mengapa hadiah? Anda menolak untuk bertemu dengan Anda, saya setuju. Jangan ambil hakku untuk memberi hadiah. Oke, baiklah. Oke, saya mengirimkan alamat saya melalui pesan. Oke, aku akan menunggu. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Bagaimana cara mendapatkan hadiah sekarang? Ibu.
Mama. Sebenarnya Syehzad, dia ingin. Apakah dia masih hidup? Jelas dia masih hidup. Dia ingin mengirim beberapa hadiah untukku. Jadi kamu bisa mengambilnya saja dari dia. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Hei, apa aku tertinggal untuk hal-hal ini? Bu, tolong terima ini. Kalau tidak, aku harus bertemu. Dan apakah boleh bertemu dengannya? Tolong terima ini, oke? Dan aku mengiriminya pesan alamatnya. Jika tidak, suruh anak tetangga untuk mengambil. Oke. Apa yang bisa saya lakukan terhadap gadis ini? Kapan dia akan menjadi bijaksana? Hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Kamu adalah gadis tercantik di dunia. Apa yang terjadi? Kamu masih marah padaku? Lebih dari sekedar marah. Aku terkejut. Dan terlebih lagi, tidak pasti bahwa kamu mengangkat tanganmu ke arahku. Ayo, tinggalkan sekarang. Ayo makan malam. Dan kemudian kami akan berbelanja pilihan Anda. Bersiaplah dengan cepat. Tapi Ali, Silakan. Lupakan itu. Saya menunggu. akankah saya bisa memahami perubahannya? Suasana hati pria ini, atau seluruh hidup akan berlalu seperti ini? Sayang, kamu pergi ke suatu tempat? Ya, Bu. Pergi untuk makan malam dan setelah itu saya ingin untuk berbelanja dengan Alina. Sejak kami menikah, aku belum membawanya kemanapun. Kenapa tidak, harus membawanya. Dan berbahagialah seperti itu. Pokoknya sayang, tidak perlu bertengkar. Harus ada pengertian di antara suami dan istri. Lagi pula, ini bukan soal 2 atau 3 hari. Ini masalah seumur hidup, dan dengan bertarung, hubungan ini menjadi lemah. Anda benar, Ibu. Rumah menjadi lebih kuat seperti itu, jika Anda ingin tinggal selamanya. Ayo pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mengapa kamu mengirimkan begitu banyak barang? Anda telah melakukan banyak hal untuk saya. Hadiah diberikan karena cinta, bukan karena kebutuhan. Aku menginginkannya, jadi aku mengambilnya. Omong-omong, saya pikir kamu akan datang. Dengan baik, niat saya adalah datang sendiri. Tapi mendesak, harus pergi ke suatu tempat. Jadi saya mengirimkannya melalui office boy. Tetapi, saya sangat terkejut. Mengapa? Apa yang terjadi? Ketika anak laki-laki itu sampai di perkumpulan, dia bertanya kepada semua orang. Jadi dia jadi tahu bahwa tidak ada apa-apa. Gadis bernama Alina di sini. Aku takut mendengarnya. Tapi untungnya, Bibi Shahnaz ditemukan. Jadi dia menerima semua hadiahnya. Sebenarnya kita baru saja pindah ke sini,
Jadi belum semua orang di lingkungan sekitar mengenal kami. Oke, beritahu aku. Apakah kamu menyukai semuanya? Aku tidak tahu pilihanmu. Saya membeli apa yang cocok. Bertahun-tahun yang lalu, saya berbelanja untuk Ani. Dan sekarang untukmu. Saya belum membukanya. Tutup teleponnya. SMS bagaimana semuanya? Oke, aku akan segera menangkapmu. Selamat tinggal. Aku berdoa semoga kamu selalu seperti itu bersamaku. Aku selalu bersamamu seperti ini bodoh. Oke, dengarkan. Saya lupa menukarkan baju ini. Pergi ke tempat parkir, aku akan datang. Oke, baiklah. Alina, Ya, ini aku. Syehzad, oke. apakah kamu tidak mengenali saya? Tidak, aku tidak begitu mengenalmu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ayo sayang. Apa Anda sedang bercanda? Saya Syehzad. Ya, kamu menyebutkan namamu. Bagaimana kamu tahu namaku? Permisi. Ada masalah? Aku tidak kenal Ali. Aku bahkan tidak mengenal orang ini. Dia mencoba menunjukkan kepadaku bahwa dia mengenalku dengan memanggil namaku. Dia pasti saudaramu. Katakan padanya bahwa aku Syehzad dan kami akan segera menikah. Kamu gila. Aku bahkan tidak mengenalmu dan apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu sudah sadar? Apakah Anda melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Dengarkan aku. Ini adikmu. Kakak apa? Dia istriku. Istri. Alina. Apa yang dia katakan? Kapan kamu menikah? Apakah dia menikah dengan memberitahumu? 6 bulan sudah berlalu sejak pernikahan kami. Ada apa denganmu? Siapa kamu? Alina, katakan padanya. Diam. Cukup. Mendengarkan. Tanya dia. Dia akan memberitahumu siapa aku. Katakan padanya bahwa kita berbicara di telepon siang dan malam. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya hari ini. Kamu gila. Pria ini, apa yang terjadi denganmu? Apakah saya gila? Atau kamu membuatku bodoh? Tolong jangan lakukan ini. Cukup. Hentikan. Cukup. Hentikan drama ini dan keluar. Tinggalkan saja. Oke. Alina Hased. Itu namanya. Kanan? Nama adikmu adalah Rimsyah. Anda meraih gelar Magister Fisika. Bagaimana saya mengetahui hal ini? Dan ayahmu. Bukankah ayahmu sudah meninggal? Beritahu saya. Siapa kamu? Semua ini. Apa yang kamu inginkan? Kamu memberitahuku semua ini di telepon. Ini gila. Saya tidak pernah berbicara dengannya. Aku bahkan tidak mengenal orang ini. Bagaimana saya bisa berbicara dengan Anda? Oke, baiklah. Tidak tahu. Jadi kamu tidak mengenalku? Bagaimana dengan pesan-pesan ini? Bukankah pesan-pesan ini milikmu?
Apa ini Alina? Aku bersumpah demi Tuhan, ini bukan milikku. Siapa nama ini? Nama adalah milikku tetapi aku tidak mengirimkan pesan ini kepadanya. Aku bahkan tidak mengenal orang ini. Keluar dari sini. Atau, Datang. Ali, dengarkan aku. Anda, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi? Alina, kamu akan memberitahuku apa yang harus aku katakan padanya atau kamu? Apa maksudmu? Maksudku, seorang pria datang ke pasar yang ramai dan menelepon Anda. Dengan nama lengkapmu. Dia tahu segalanya tentangmu. Sesuatu padanya atau kamu. Ali, aku tidak tahu. Bagaimana dia mengenalku? Saya mengatakan yang sebenarnya. Pertama kali saya melihatnya di mall. Apakah dia punya intuisi bahwa kamu akan datang? Anda meragukan saya. Saya berharap Anda meninggalkan sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Anda tidak meninggalkan apapun untuk mendengar. Anda tidak meninggalkan apapun. Saya tidak percaya Anda menunjuk pada karakter saya. Karakter Anda meneriakkan hal itu pada dirinya sendiri. Betapa tidak berkarakternya dirimu. Atau, saya mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak mengenalnya. Bagaimana dengan pesan-pesan di ponselnya? Jadi apakah aku satu-satunya Ali? Bukankah ada Alina yang lain? Ya, mungkin ada orang lain. Berapa banyak Alina yang bernama adik Rinsha? Yang ayahnya tidak hidup dan siapa yang telah melakukannya? Master dalam fisika. Saya tidak tahu bagaimana meyakinkan Anda. Aku tidak tahu apa yang terjadi tapi... Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu bagaimana dia mengenalku. Tapi aku tidak mengenalnya. Aku benar-benar tidak mengenalnya, Ali. Aku tidak tahu kamu mengenalnya atau tidak. Tapi aku sangat yakin dia mengenalmu. Dan dia sangat mengenalmu. Keluar dari mobilku. Keluar. Keluar. Apa ini? Keluar. Aku akan membawamu keluar. Keluar. Ali, apa yang kamu lakukan? Keluar. Atau, Keluar. jangan lakukan ini Ali. Kamu wanita yang tidak mempunyai piagam. Aku tidak bisa menahan momen lain dalam hidupmu. Keluar. Saya bukan orang yang tidak berkarakter. Bukan tanpa karakter. Kamu menjadi sangat saleh di hadapanku. Hari ini saya melihatnya dan saya tidak. Kamu biasa berbicara dengannya. Apa yang kamu katakan? Saya tidak tahan. Enyah. Ali, apa yang kamu katakan? Tolong jangan lakukan ini denganku. Keluar. Ali, kumohon. Atau, Ali dengarkan aku. Atau, बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू tidak. Aku tidak benar-benar mengenalmu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tapi bagaimana kamu tahu namaku? Tidak, tidak, Ali. Aku bahkan tidak kenal orang ini. Dia mencoba menunjukkan kepadaku bahwa dia mengenalku dengan memanggil namaku. दर्द की झील का Kakak apa? Dia adalah istriku. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya hari ini. Kamu gila. Orang ini apa yang terjadi padamu? 6 bulan sudah berlalu sejak pernikahan kami. Dan ada apa denganmu? Siapa kamu? तूने जोर से धड़काया है
अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. Alina Haseh. Itu namanya. Nama adikmu adalah Rimsha. Anda meraih gelar magister fisika. Bagaimana saya mengetahui hal ini? हो पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू रूबरू. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी. दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. Itu cukup. Maksudku, suatu hari teman-teman memang merencanakan perjalanan. Hei kawan, kita tidak merencanakannya. Perguruan tinggi membawa kita dalam perjalanan. Dan kalian semua akan pergi? Ya, tentu saja. Mengapa? Apakah kamu tidak akan datang? Tidak, tidak. Aku pasti akan pergi. Tapi entahlah Mama biarkan aku pergi sejauh ini atau tidak. Kalau hanya soal izin, kita bisa bicara kepada Bibi dan memintanya. Tidak, tidak. Kalian tidak perlu bicara. Saya akan menanganinya sendiri. Katakan saja. Tanggal berapa? Itu akhir pekan depan. Oke, tidak apa-apa. Dan ini Arsalan. Baiklah. Ini alamat rumah mereka. Mama, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada masalah apa, sayang? Sebenarnya, kampusku mengajak kita jalan-jalan. Dan saya ingin pergi juga. Anda tahu, jika saya tidak pergi, menurutku aku tidak mampu membelinya. Kemana mereka pergi? Pergi ke Murray. Pergi ke Murray. Kamu akan pergi sejauh ini sendirian. Apa maksudmu sendirian? Semua teman pergi bersama. Akan ada teman-teman saya, guru, kepala sekolah, dan seluruh tim. Mereka akan menjagaku. Tidak apa-apa, sayang. Tapi kau tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini? Ya, aku bertanya pada mereka. Tidak banyak. Hanya 30.000 rupiah. Ya Tuhan. 30.000 rupiah. Apakah kamu sudah gila? Biaya yang sangat tinggi dan Anda hanya mengatakan saja. 30.000, wow. Aku tidak tahu. Aku hanya harus pergi. Ini perjalanan pertama dan terakhir kuliahku. Setelah itu, siapa yang akan membawaku kemana saja? Kembali ke kampus setelah itu. Baiklah, izinkan saya memberi Anda nasihat. Uang yang Anda simpan setiap bulannya, keluarkan 30.000 darinya. Dengarkan aku. Saya mengumpulkan uang itu setiap bulan untuk pernikahan Anda. Saya memberi Anda peringatan jika Anda melihatnya. Pernikahan tidak akan terjadi besok. Untuk ini, nanti bisa dikumpulkan. Tapi aku harus melakukan perjalanan. Saya akan pergi dan Anda akan memberi saya uang. Saya tidak punya uang. Kamu bahkan tidak memikirkan ibumu. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri. Ya,
Aku tidak peduli tentang apapun. Saya hanya akan peduli karena tidak ada yang memikirkanku. Maukah kamu memberiku? Tidak. Oke. Aku akan bertanya pada Syahzad. Hai, apa yang terjadi dengannya? Dia akan meminta uang pada Syahzad. Ya Tuhan, gadis seperti apa yang kumiliki sebagai seorang putri? Saya tidak percaya padanya. Dia akan meminta uang kepada Syahzad. Yang lain. Hei, di mana dia berada? Lihat, dia akan berada di sini. Di mana dia? Kangen kawan, aku tidak tahu kemana dia pergi. Hei, aku tidak merindukannya. Dia memiliki keberuntungan. Bahkan tidak di sini. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Ayo pergi. Kami merindukannya. Ayo pergi. Lihat, dia pasti bersembunyi di semak-semak ini.